bulan Sita Jaminan Kredit Lembaga Perkreditan Desa, LPD, Desa Adat Jimbaran. Beralamat di Jalan Uluwatu 1 nomor 26 Jimbaran yang dilakukan jurusita dari PN Denpasar terhadap tanah dan bangunan milik Rudi Halim, 62 tahun, beralamat di Jalan Danau Beratan 11 Blok B3/2. Banjar Dinas Lingkungan Taman Geria, Desa Kelurahan, menyisakan persoalan dengan munculnya sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaannya. Baik dari pihak Rudi Halim sendiri maupun penasihat hukum dan juga dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Provinsi Bali mempertanyakan keabsahan pelaksanaan sita jaminan tersebut seolah-olah dipaksakan. Karena menurut mereka, objek yang disita tersebut, apakah sudah jelas bidang tanah dan bangunannya sesuai batas-batasnya atau tidak? Dan di mana letaknya dan apakah benar objek yang disita itu seperti objek yang dimaksud pada pelaksanaan penyitaan pada Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022 lalu atau bukan? Kemudian persoalan penting lainnya ialah terkait perhitungan bunga dan denda yang tidak sesuai perjanjian awal saat itu yang selisihnya amat sangat berbeda. Klien kami bukannya menolak atau tidak setuju sita jaminan yang dilakukan pengadilan karena itu sudah inkrah. Namun jangan memaksakan kehendak, sebab klien kami mau membayar asal selisih perhitungan ini direvisi kembali sesuai perhitungan dari pihak kami. Karena didasarkan pada perhitungan yang keliru tersebut, apabila jumlah bunga 1,6% dari pinjaman pokok 500 juta rupiah selama 17 bulan, maka jika dihitung dengan menggunakan mesin hitung hasilnya sama dengan 136 juta rupiah. Dan bukan sebesar 595 juta rupiah. Jadi ada selisih sekitar 459 juta rupiah. Jelas Wayan Sudiarta selaku penasihat hukum saat ditemui media ini, Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022. Munculnya kasus yang menimpa Rudi Halim ini bermula pada tanggal 6 September tahun 2010 silam. Saat itu Rudi Halim meminjam kredit di LPD Desa Adat Jimbaran sejumlah 500 juta untuk keperluan bisnis. Pada awalnya pembayaran lancar, tapi karena faktor bisnis tersendat dan tidak sesuai harapan, pembayarannya pun tersendat. Meski demikian, bunganya terus dibayar hingga mencapai 237 juta rupiah. Selaku peminjam, pihaknya tetap beritikat baik untuk menyelesaikan tunggakan di LPD Desa Adat Jimbaran. Bahkan ia sudah siap untuk membayar lunas dengan catatan sesuai perhitungan bunga yang telah ditetapkan 1,6% sehingga jumlah harus dibayar sebesar 136 juta rupiah. Dan bukan perhitungan dari pihak LPD Desa Adat Jimbaran yang jumlahnya membubung tinggi hingga selisihnya sebesar 459 juta rupiah. Kita ingin penyelesaian kasus kredit ini dengan musyawarah mufakat bersama LPD. Sedangkan putusan pengadilan yang sudah inkrah ini kami tidak menolaknya. Namun keputusan ini sama sekali tidak memenuhi unsur keadilan bagi kami. Sehingga kami mengambil tindakan untuk melakukan upaya hukum sebisanya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, tegas Rudi Halim. Di lain pihak, Yohan A. Kapitan, SH, dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Provinsi Bali mengatakan, berkaitan dengan kasus Pak Rudi, kami dari pihak LPK tidak masuk di ranah hukum tapi menyangkut perlindungan terhadap konsumen.
mau Sehingga klarifikasi ketika Pak Rudi mendatangi kantor LPK untuk minta bantuan supaya melakukan mediasi dengan LPD, sampai sekarang sampai ada lantas putusan. pihaknya menyarankan kepada Rudi Halim untuk menyediakan dana untuk melunasi. Kami pun mendatangi LPD, tetapi pihak LPD menolak dengan alasan proses hukum sedang berjalan, jelasnya. Sementara itu, Iwayan Sudiarta, SH, dan Ketrianus Pabulanti Neno, SH, selaku penasehat hukum Rudi Halim mengatakan, pihak Pak Rudi minta keadilan karena dilihat ada beberapa kejanggalan. Pak Rudi ingin keadilan benar-benar ditegakkan. Selengkapnya, simak penjelasannya. 399 juta sesuai dengan hitungan benarnya Pak ya. Tapi tidak juga diterima gitu. Malah dibilang nanti lihat proses hukum jalan aja. Gitu. Berarti sudah beretikat untuk segera menyelesaikan masalah dan melunasi LPD gitu ya. Saya mau selesaikan segera Pak. Saya juga sudah siapkan dananya itu Pak ya, untuk menyelesaikan. Tapi ya dari pihak LPD masih berkeras dengan tuntutan dia sesuai dengan putusan itu. Nah putusan itu adalah salah karena putusan yang di mahkamah yang di kasasi banding itu sebesar 858 juta apabila dikurangi dengan jumlah kesalahan yang tertera di sana 459 juta, berarti itu kembali hanya 399. Itulah haknya LPD yang harus bayar. Harus bayarkan itu, oke. Walaupun itu masih bunga tetap itu artinya Pak ya. Kalau bunga menurut kan beda lagi Pak ya. Nah sekarang pandangan dari LPK? Iya, terima kasih. Jadi saya Yohan Kapitan, saya dari Direktorat LPK Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional. Jadi berkaitan dengan kasus Pak Rudi dengan LPD Jimbaran, sebenarnya awalnya itu kami mendampingi, jadi saya sendiri yang mendampingi pada saat gugatan ke pengadilan. Pak Rudi datang ke kami untuk mengadu bahwa bisa tidak mediasi saya, karena sebenarnya saya sebagai konsumen di LPD Jimbaran itu sebenarnya hubungan baik dari awal. Saya sudah pinjam 3 kali di sana dan semua berjalan baik, cuma hanya ini saja. Nah, mereka juga seperti yang tadi dikatakan Pak Rudi itu bahwa dia kalah juga pada saat digugat itu. Kemudian saya bertanya bahwa Bapak bisa enggak siapkan supaya kita kalau bisa ya kita bayar saja kewajibannya berapa sebenarnya. Nah ini dituangkan situ dia pada saat itu katakan bahwa sebenarnya setelah saya lihat gugatannya kok jumlahnya salah ini. Jumlah salah dalam artian bahwa perkaliannya 1,6% yang dikatakan 1,6% kali 500 juta kali 17 bulan kok dapatnya 500 sekian. Padahal sebenarnya perhitungannya cuma 130 sekian juta. Nah ini kemudian di situ saya katakan sudah begini saja karena ini kan Bapak ingin menyelesaikan, siapkan saja pokoknya 500 juta supaya diselesaikan. Ya, kami sepakat. Kemudian perkara pengadilan negeri Denpasar tetap berjalan. Nah dengan berjalannya waktu Pak Rudi mendapat uang 500, kemudian seperti yang dikatakan tadi dia pergi ke LPD untuk membayar. Ya, punya itikat baik, tadi punya itikat baik ke sana untuk membayar. Ternyata dari LPD pada saat itu tidak terima dengan alasan seperti itu bahwa kalau sudah masuk gugatan pengadilan. Dari pandangan LPK, kalau sudah ada konsumen mempunyai itikat baik untuk membayar LPD, biarpun digugat, apakah gugat itu tidak bisa dicabut? Iya, dasarnya kan ini utang piutang. Utang piutang kan dia menggugat ini dasar prestasi. Kalau sekarang misalnya di luar kemudian kita mediasi dan dia sudah membayar, ya putusan apapun di pengadilan kan dikesampingkan. Berarti kasusnya sudah selesai. Sehingga kami berupaya. Saya katakan tidak apa-apa. Kalau gugatan sudah dibawa ke pengadilan, kalau sudah dicabut bisa ada? Ya bisa. Artinya walaupun dia berjalan putusan, itu bisa dikesampingkan karena para pihak ini sudah setuju dan sudah menyelesaikan. Itu loh. Berarti Pak Yohan melihat kasus ini saya seperti apa? Itu saya katakan mau kalau Bapak punya itikat baik untuk bisa membayar melunasi supaya bisa walaupun masuk pengadilan, kalau bisa kita selesaikan. Akhirnya Pak Rudi menyiapkan uang 500 juta dan pergi ke LPD kemudian membayar. Nah seperti yang tadi katakan bahwa di sana tidak diterima. Alasannya kalau sudah masuk di pengadilan dan mereka biayanya mahal sejumlah 400 juta. Nah kemudian Pak Rudi seperti yang tadi katakan bahwa dia bersurat ke pengadilan dan pada saat klarifikasi ke pengadilan itu ya di situ si Ibu
Matilda sebagai kepala pengadilan kepala pengadilan menyatakan bahwa itu tidak ada bayar kejadian, tidak ada. Jadi itu klarifikasi, kemudian kita terima dan malah ditawarkan oleh Ibu Matilda waktu itu ditawarkan, Pak Rudi siap uang berapa? Bawa pesimisnya kalau bisa kita selesaikan, nah seperti itu gitu. Nah, tadi katanya sempat bersurat kepada Bupati Badung. Iya, sebenarnya. Nah, jadi setelah itu karena saya lihat di sini kan setelah itu berjalan di pengadilan dan pada saat kita tawarkan untuk menyelesaikan itu di pengadilan, saya juga berinisiatif karena dengan adanya dia bawa 500 juta itu tidak terima, saya bersurat ke Bisa ditunjukkan? Saya bersurat ke ini suratnya. Saya bersurat ke kepala. Jadi saya bersurat ke Desa Adat Jembaran, kepala LPD Jembaran dan Bupati Badung sebagai pelindung. Saya surat, ya ini. Jadi ini surat ke Bapak Bupati Badung. Ya, ini tanggal. Berarti belum ada tanggapan dari Bupati Badung? Belum ada tanggapan berarti itu. Jadi saya bersurat bahwa ini ada konsumen karena beliau sebagai ini Badung tanggal 7 November 2020. Ini saya bersurat ke Bupati Badung. Kemudian ada lagi surat saya ke LPD tanggal 4 November. Nah itu menindak lanjut itu. Nah ternyata di situ tidak ada balasan. Tidak ada balasan. Kemudian saya juga datang ke LPD. Mendampingi Pak Rudi, kemudian datang ke LPD minta klarifikasi tentang surat kami. Jadi kepala LPD pada saat itu Pak Agung mengatakan, Pak Rudi kalau bisa titip dulu 200 juta di sini. Kita akan atur Pak. Kita kesana. Ya Pak Sekda. Agung sebagai waktu kita ketemu itu. pengawas LPD. Ya Pak Agung ini pendesanya. Pengawas lama. Ya pengawas lama waktu itu. Jadi kita datang ke situ, kemudian beliau katakan Pak Rudi silahkan siapkan uang 200 juta, masukkan dulu. Intinya harapannya kepada Bupati Badung karena ada kejadian seperti ini di Badung, harapannya bagaimana? Jadi harapannya bagaimana Pak Yotan? Ya artinya kan kami meminta karena beliau sebagai pelindung tentu memberikan masukan. Ini loh fakta yang terjadi sebenarnya dugaan. Karena sebenarnya kan Pak Rudi ini nanti kan dari lawyernya Pak Rudi akan berbicara tentang aspek hukum apakah boleh tidak. Nah, ini saya tidak maksud saya berbicara tentang konsumen punya etikat baik ini sehingga kalau tidak tanggapan, saya datang ke LPD seperti saya katakan. Nah di situ diminta kepada Pak Rudi kalau bisa nyetor 200 juta ke LPD, nanti kita akan bicara berapa sih nanti. Jadi artinya sudah ada itikat baik dari Rudi, kemudian sudah ada sinyal dari LPD untuk menyelesaikan ini. Nah ternyata Pak Rudi minta rekening, jadi dikasih rekening, ternyata tidak dikasih, ada surat resmi, tidak dikasih. Jadi Pak Rudi surati, kemudian ini suratnya. Jadi saya ingat bahwa Pak Yohan saya ini minta rekening kok tidak dikasih untuk saya masuk uang 200 juta itu. Alasannya bahwa kita tunggu di pengadilan saja. Nah kan dia tidak mau. Ini artinya saya dari sisi konsumen sebenarnya memiliki etikat baik untuk menyelesaikan ini sehingga itu sampai tidak berjalan. Nah tunggu putusan pengadilan pengadilan negeri kemudian pengadilan tinggi karena kita masih berupaya untuk menyelesaikan ini untuk membayar sehingga Pak Rudi tidak kasasi lagi. Nah kemarin ini yang untuk sida eksekusi ini ya saya juga kaget. Ya saya kaget dari itu sehingga saya bilang oke tanggal berapa kemarin sida eksekusi tanggal 7. Tanggal 7 itu saya bilang Pak, saya akan dampingi karena ini kan masih ada kuasa dari dulu ya. Saya ke situ, kemudian ya kita lihat di lapangan karena Pak juga hadir waktu itu. Kita kan berupaya, saya datang ketemu kepala desa dan sebelumnya hari H itu saya datang ketemu dengan Mendesa, saya ketemu dengan Pak Lurah, ya. Saya juga ingin ketemu dengan Ketua LPD, ya tidak ada tempat dan saya WA, beliau juga katakan bahwa jam 9 pagi. Akhirnya saya juga ketemu, kemudian saya bilang ini kan semuanya kan utang piutang. Kalau diselesaikan ya kita sampingkan saja, saya bilang. Ini kan panitranya datang kan bukan langsung ke sana, dia pasti akan ke kantor desa dulu, kita akan remuk di situ. Sehingga sebelum panitera dari pengadilan datang dengan pemohon eksekusi yang diwakili oleh saudara Sudira sebagai pengacara, ya kita kumpul di dalam perwakilan dari Pak Lurah itu, Pak siapa namanya itu? Nah, kemudian ya dia masih memberi kita upaya supaya bisa bertemu dengan Pak Bendesa karena dia bilang Pak Bendesa itu yang akan menentukan apakah jadi
dari ke lokasi tidak. Kalau tidak ya simbolis saja gitu. Nah kami menunggu, kemudian kita tunggu, ternyata panitia dari pengadilan datang tidak masuk, malah di luar, ayo kita langsung berangkat ke tempat itu. Saya bilang, saudara gimana kok bisa langsung, mari kita rembuk dulu di dalam. Saya itu, tapi rupanya mereka komunikasi sendiri. Saya begitu masuk, mereka komunikasi di dalam dengan berkomentar dari desa itu, terus keluar langsung pergi ke tempat itu. Janggal gitu. Jadi saya lihat di sini nih agak janggal. Gitu. Apa sebenarnya yang terjadi Pak Rudi dengan pihak ya pengadilan dalam hal ini sebenarnya kan itu saya mungkin nanti dari pengacaranya Pak Rudi bisa berikan berikan masukan dari aspek hukum itu saja untuk itu ya. Jadi saya melihat bahwa sampai saat ini pun Pak Rudi pasti memiliki itikat baik untuk membayar kembali. Kemarin kita tawarkan Pak Rudi sekarang sudah mau uang, kita duduk sekarang putusan pengadilan kita laksanakan, mari kita jumlahkan dulu. Putusan pengadilan harus kita laksanakan, tapi jumlahkan dulu, jumlahnya salah. Yang mana yang mau dilaksanakan ini kan jumlahnya kan anak SD pun bisa dihitung, sehingga kita duduk dalam untuk jumlahin. Kemudian Pak Rudi buat pernyataan, saya bicara ke semua pihak. Saya di sini mau ingin membantu LPD karena ini kan merugikan konsumen dengan putusan ini, ya putusan ini. Sehingga ya Pak Rudi juga sudah mengambil langkah hukum dengan adanya kasus ini, dia juga laporkan LPD ke Polda Bali. Karena ini putusan sudah inkrah, kalau ini dilaksanakan tetap dia rugi, dan dia juga sudah membayar 200 juta lebih. Ya mungkin itu saja saya bicara tentang. Terima kasih. Baik. Dari aspeknya. Baik. Saya Wayan Sudiarte selaku kuasa hukumnya Pak Rudi. Nah kami istilahnya mendapat kuasa itu sudah dalam posisi putusan memperoleh kekuatan tetap. Itu dulu. Ya. Saya membaca di sini klien kami ini bukan keberatan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan untuk hukum tetap. Itu dulu yang pertama. Ya. Beliaunya bukan tidak mau melaksanakan putusan itu, tetapi beliaunya ini ya meminta bisa dilaksanakan enggak seluruh putusan tersebut. Tuh. Oke. Itu dulu. Karena beliaunya ini hanyalah ada selisih kalau ini dilaksanakan. Kalau ini dilaksanakan gitu, selisihnya lagi 459. Itu. Kalau kita mengikuti bunyi putusan nih, yang kita laksanakan isi putusan loh, ya. Yang kita laksanakan isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bukan putusan. Tuh. Isinya. Berarti yang ada keganjalan maksudnya? Ada dong. Nah, makanya Pak Rudi bukan tidak mau melaksanakan, mau mereka membayar. Tuh, ya. Setelah saya konfirmasi sama beliaunya dulu menghadap ketua pengadilan selaku pemimpin, ya, selaku yang memimpin pelaksanaan putusan itu, saya konfirmasi, beliaunya menghadap, Pak, saya mau melaksanakan tapi jangan segini, karena ini keliru, bukan menolak, beda loh, ya, beda. Makanya kami kemudian akan segera melakukan ya upaya hukum perlawanan. Itu dulu. Nah, kemudian kalau lebih lanjut itu yang menyebabkan Pak Rudi istilahnya bukan tidak mau melaksanakan, cuman tidak didengar, diterjemahkan keliru seolah-olah menolak, kan beda Pak. Ya kan beliaunya mau melaksanakan, membayar itu, tetapi ya diterjemahkan keliru seolah-olah menolak, kan beda. Nah, karena ini sudah merupakan putusan. Iya. Inkrah. Oke. Nah, upaya apa yang perlu dilakukan? Nah, sekarang saya jelaskan dulu nih. Makanya saya sampaikan dulu, tidak semua putusan bisa dilaksanakan. Ya. Kalau putusan sifatnya isinya membunuh orang, mau enggak? Enggak mungkin mau. Ya kan? Ya. Ada kok parameternya, baca buku 2 Pedoman Mahkamah Agung kok edisi
edisi kedua 2007 ini ada kok. Bisa dijelaskan? Bisa saya jelaskan. Nah, kategori putusan tidak bisa dilaksanakan non executable memang tidak mungkin dilaksanakan karena apa? Hitungannya keliru. Oke, nanti mungkin lebih jelas di situ. Makanya Pak Rudi, saya mau melaksanakan putusan ini, tetapi dirasionalkan kalau sebenarnya segini loh. Ya. Artinya begini Pak, jadi ya, itu harus benar dulu hitungannya. Iya, benarin dulu hitungannya. Nah, tujuan saya mengajukan perlawanan ini, benarin dulu hitungannya. Tuh loh. Baru kita laksanakan. Nah, kalau mengikuti benar dulu hitungannya, kita akan berbicara bagaimana sebenarnya, bagaimana kedudukan yang sebenarnya. Tuh, ya. Yang pertama, karena ini adalah lembaga LPD, beda dengan koperasi, beda dengan bank, ya. Makanya dia tidak termasuk sebagai badan hukum. Kalau lembaga keuangan ada, iya. Itu berdasarkan Perda Provinsi Bali jelas. Oke. Dasar operasionalnya pun jelas. Harusnya dia melayani warga masyarakat adat yang berada di wilayah lingkungan itu. Ya. Sekarang pertanyaannya Pak Rudi, ini apakah masyarakat adat Jimbaran enggak? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memberikan kredit, Anda melaksanakan nggak peraturan daerah itu? Bahwa ini adalah lembaga untuk melayani masyarakat adat. Nah, sekarang bagaimana kemudian? Oke, kan gitu kan? Nah, mengingat kemudian kepada kita belajar deh. Ya, bukan saya pintar, enggak. Belajar sama-sama menghormati yang namanya asas kebebasan berkontrak. Bahwasanya dari awal keuntungannya itu akan dibayangkan berapa sih jika ini sampai Pak Rudi selesai kreditnya melalui tenor waktu yang namanya bunga, kan itu sejumlah itu keuntungannya. Oke. Nah, karena kreditnya ini bunga menurun selama 12 bulan, itulah bunga yang harusnya Anda peroleh. Meskipun nanti ada gugatan pengadilan yang dilakukan setelah jangka waktu perjanjian loh, bukan jangka waktu kredit, jangka waktu perjanjian tenornya. Yang boleh kemudian diminta adalah selama 12 bulan. Itu pun jika kemudian yang bersangkutan tidak membayar dari awal. Ya, saya akan bacakan dulu. Ini ada kok istilahnya di dalam BW, ya, istilahnya bunga ketika wan prestasi itu adalah bunga yang sudah dibayangkan. Kalau memang itu kreditnya, ya, dibayangkan yang akan harusnya diterima sebagai keuntungan. Ini saya bacakan dulu, ya. Nah, pasal 1247, si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga, ya, yang telah nyata atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan. Artinya apa? Mereka sepakat dia. Kalau 12 bulan hitungannya, kalau dihitung bunganya kurang lebih 96 juta. Kurang lebih segitu. Nah, kalau kemudian bunga akibat wan prestasi beda lagi. Adalah biaya kerugian yang nyata. Ya, berarti kejanggalannya di sana. Nah, di situ. Gitu. Di situ. Kalau saya berbicara dari sisi hukum dulu. Ya kan? Menyangkut kreditnya yang janggal, kemudian penagihannya pun istilahnya agak janggal. Makanya dari mana kemudian parameter 17 itu dibenarkan? Ya, karena itu penagihannya sudah keluar daripada jangka waktu kredit. Sedangkan kita adalah berangkat dari asasnya adalah perjanjian.
terikat perjanjian adalah 12 bulan. Ya kan? Ya betul. Karena perikatan itu. Perikatan itu adalah sebuah undang-undang yang harus diikuti kedua belah pihak. Nah, kemudian dari pengalaman juga yang namanya one prestasi tentunya sejak kapan parameter one prestasi, kapan kemudian kredit macet, ya kan, kalau yang bersangkutan memang tidak mampu membayar, kalau ikuti ketentuan BI kan 90 hari toh. Nah, sejak itu cepet dong. Ya. Ini kan ada nuansa untuk ulur-ulur waktu. Ya kan? Dengan hitungan yang nggak jelas. Saya bilang nggak jelas. Saya berani bilang nggak jelas. Ya. Karena apa? Komputerisasi nggak bisa dibohongi. Nggak bisa dibohongi. Kalau mau dicari nggak akan ketemu, nggak akan dibenarkan itu. Tuh. Nah, jadi upayanya yang terakhir. Oke, upaya yang terakhir makanya terhadap pelaksanaan putusan ya yang namanya eksekusi, kita upayakan perlawanan. Ya, perlawanan apa yang kemudian menjadikan dasar perlawanan? Kan gitu kan. Yang pertama adalah seperti yang saya sampaikan tadi, ini putusan sebenarnya tidak dapat dilaksanakan tapi dipaksakan dilaksanakan. Dulu. Yang kedua adalah keliru maksudnya Pak Rudi, tetapi diterjemahkan seolah-olah menolak. Tuh, padahal yang bersangkutan, oke saya akan melaksanakan, tapi rasionalkan, coba ikuti ini. Berapa sih hitung-hitungannya? Pakai kalkulatornya. Itu, Tetap salah. itu loh. Beliaunya kan punya hak ini, ya kan, punya hak. Mengingatkan, bukan istilahnya menolak, beda loh ya. Mengingatkan beliaunya, Pak, ini, ya kan hitungannya keliru. Loh, kok orang menyampaikan hanya mengingatkan, kok kemudian ditolak, bagaimana? ada apa? Berarti intinya tak melakukan. Kan itu tetap melakukan, kita ada koreksi kok, ya, ada koreksi. Nah, koreksi yang selanjutnya mungkin ini sebuah pembelajaran sekaligus saya kemudian istilahnya menyampaikan kepada masyarakat umum sekaligus kepada semua pihak dalam hal ini agar kemudian LPD, BKS LPD, gubernur kan gitu melihat hal ini. Ya. Kalau hal ini di luar daripada keuntungan di luar daripada perjanjian yang sudah saya sampaikan tadi, harusnya 96 yang sudah dibayangkan LPD sejak awal, baik itu one prestasi ataupun tidak keuntungan yang dia peroleh di luar dari biaya. Kalau ada perkara ya, kemana kemudian uangnya? Hah? Kemana kemudian uangnya nih? Itu dulu. Nah kemudian Pak Rudi juga menempuh upaya hukum, melaporkan, karena kekeliruan ini adalah berangkat dari penyusunan gugatan. Apakah gugatan itu didasarkan pada fakta, berdasarkan bukti? Nah seperti kami disodorkan bukti, kami mengikuti bukti yang ada sebagai dasar untuk menyusun peristiwa hukum yang tercantum di dalam posita gugatan, kemudian permintaannya adalah di dalam petitum. Apa yang kita minta? Nah, tidak lepas dari peristiwa-peristiwa ini akan dibuktikan. Nah, itu gininya gitu. Nah, sekarang persoalannya, ada nggak buktinya? Ya, ada nggak rumus? Ya, saya tidak mengomentari dalam arti bagaimana isi putusannya nggak saya mengomentari. Cuman ada nggak rumus? Yang saya tanyakan, 500 kali 1,6% kali 17 hasilnya adalah 595. Yang harusnya hasilnya ini adalah 136. Nah terjadi selisih kemudian 49. Itu yang dilakukan. 5. Itu yang disampaikan Pak Rudi. Diterjemahkan kemudian seolah-olah menolak. Tuh Makanya ketua pengadilan itu dulu ya.
Itu gininya. Nah, yang selanjutnya terkait dengan pelaksanaan eksekusi ya, pelaksanaan eksekusi harusnya saya sangat sayangkan, harusnya di situ sebelum melaksanakan eksekusi rembuk dulu ya kan, yang ini namanya adalah pembayaran sejumlah uang itu dulu, sejumlah uang. Jangan karena istilahnya menutupi kekeliruan sendiri, kemudian menggunakan aparat untuk memaksa orang. Nggak benar. Ya, nggak benar ini. Dan aparat kok mau juga. Mau juga gitu. Tunggu di jalan raya langsung lari aja. Ya kan? Ini bagaimana ceritanya? Beliaunya ini mencari keadilan di pengadilan, konon pengadilan sebagai pintu terakhir menjamin adanya keadilan. Beliaunya hanya menyampaikan keadilan beliau sendiri kemarin ya, bahwa Pak, saya ingatkan ini bukannya saya gak mau bayar. Itu dulu. Nah, yang selanjutnya sesungguhnya ini sudah saya lihat secara keseluruhan ya. Kalau saya terjemahkan ini sebuah kelemahan bagi pihak LPD dan LPD pun sendiri sesungguhnya menyadari bahwa penyelesaiannya itu adalah secara kekeluargaan, bukan melalui lembaga pengadilan. Ya, kita lihat dulu bahwasannya sampai kemudian kredit ini 500 juta tidak kemudian ada hak tanggungan, disitulah kemudian harusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Ya, itu gininya. Makanya dia akan mengambil risiko. Itu dulu. Risiko apa? Risiko untuk bernegosiasi, bukan untuk risikonya ke pengadilan. Karena di situ nggak ada biaya kok. Dari mana ada biayanya? Siapa yang mau keluarin biaya? Dari sisi pembukuan. Ini juga harus disampaikan kepada LPD. Seandainya ada biaya, siapa tanggung? Berarti harus dibuka. Loh, saya nggak gini, silakanlah. Ya, itu dulu. Oke, makanya kekeluargaan ini kan negosiasi. Besok juga ketemu, dasarnya adat kok, duduk manis satu meja. Ya, karena mereka tahu dibatasi undang-undang, nggak boleh di luar gitu loh. Karena untuk saudara semua, kalau dia nggak bayar, oh nanti sanksinya sanksi adat. Loh, sekarang kok istilahnya dipaksa. Baru Anda tahu kelemahan, kok memaksa dengan jalur lain, kan lompat pagar namanya. Ya kan? Itu loh. Oke. Ya. Berarti sekali lagi gimana? Nah, makanya selanjutnya kita tunggu nih, Pak Rudi nunggu. Harapannya begini, ada nggak negosiasi, ya? Sadar nggak ada atas kekeliruan, itu dulu. Mau nggak kemudian duduk bersama, mesti sudah di unmanning. Nah, unmanning inilah yang dikeliru diterjemahkan. Loh, tiba-tiba kok ada pemberitahuan eksekusi, dan eksekusi itu pun saya katakan bisa nggak memastikan bahwa itu adalah barangnya Pak Rudi. Oke? Ini istilahnya apa namanya, memenuhi enggak ketentuan dari ketentuan pasal 13-11. Ya, meski tidak ada hak tanggungan, saya bacakan ya. Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Nah, di sini istilahnya barang yang disita itu milik Pak Rudi enggak? Ya kan? Ya, betul. Ada pembebanan sebelum kredit diberikan, yaitu dibebani dengan hak tanggungan. Kalau kemudian hanya hubungan utang piutang, tapi nantinya ini digunakan, tujuan pengadilan pun itu, gitu loh, hanya untuk menyita, jangan sampai dialihkan sementara. Pengalihan hak maksudnya? Iya, pengalihan hak itu tujuan sitanya. Dan ini pun masih negosiasi kok, negotiable kok, ya masih ada kesempatan. Nah,
pelaksanaan eksekusi yang lalu ini bagaimana? Nah inilah istilahnya pelaksanaan eksekusi kan penekanannya adalah Pak bayar utang jumlah segini. Pak Rudi sudah menyampaikan, saya kan bayar kok, saya bayar. Tetapi bukan keberatan beliau, bukan keberatan, ya minta kesadaran, bisa nggak dilaksanakan gitu, bukan melawan enggak, ya. Setelah Pak Rudi mencoba memperjuangkan haknya, sekaligus mengingatkan ya bahwa ini tidak bisa dilaksanakan, ini tutup mata semua, oke? Tutup mata semua, maka terpaksa Pak Rudi menggunakan haknya, mengajukan perlawanan. Salah nggak? Ya, itu gininya Pak Rudi, bukan menolak, jangan salah. Tidak ada kok menolak Pak Rudi, cuman mengingatkan nih, itu. Bener nggak nih? Kalau sudah benar saya bayar tuh. Benar dulu hitungannya ya. Ya. Berarti Kalau menolak kan jangan laksanakan eksekusi, kan menolak namanya. Nggak akan menghadiri yang namanya amaning. oke. Di situ. Oke. Gitu loh. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan kemudian. Sekarang memenuhi syarat nggak kira-kira kan eksekusinya? Kan ada syarat objektif. Ya kan gitu kan? Betul. Ada syarat formalnya. Ya kan? Ya. Nah kemudian saya tanya dari mana kemudian pemohon tahu bahwa itu gininya Pak Rudi. Di situ harusnya ada negosiasi. Kalau memang dasarnya ini adalah lembaga keuangan leadat, apa sih yang nggak bisa dinegosiasikan? Harusnya Pak Rudi diundang dulu sebelum mengajukan permohonan eksekusi. Ya, Pak Rudi mengikuti prosedur. Pak Rudi, ini Pak Rudi punya barang apa saja? Kalau memang betul itu Pak Rudi nggak mau bayar, ya kan? Kalau betul putusannya kemudian tidak mau Pak Rudi membayar, beda dengan istilahnya yang seperti saya sampaikan tadi adalah untuk mengingatkan ini keliru, benerin dulu saya bayar. Tuh. Nah seandainya pun betul putusannya sudah clear. Nah, orang tidak memiliki itikat baik kan tidak akan menghadiri yang namanya unmaning. Ya kan di situ. Memiliki kok itikat baik beliaunya. Ada kok istilahnya pembayaran. Ada kok konon katanya mulut cerita Pak Rudi, ada kok negosiasi. Ya. Ada kok negosiasi. Sekarang saya tanya setelah salah kemudian dia bilang bahwa biaya perkara dari mana? Biaya perkara kalau hitung kemudian menjadi parameternya 595 kan nggak cocok juga kan. Padahal LPD penyelesaiannya negosiasi kok. Sekarang diajak berperkara bagaimana? Tuh. Oke. Nah, saya terakhirnya menyangkut syarat formal ini eksekusi ya, tentu yang pertama adalah pastikan dulu ya ketika memohon yang namanya eksekusi dalam hal ini adalah sita, peletakan sita, pastikan dulu barangnya itu betul nggak Pak Rudi? Betul nggak kemudian luas SAM-nya sejumlah itu? Ya, Objeknya apakah benar di sini? luasnya dulu, karena apa? Ini akan dilakukan penjualan lelang. Seandainya Pak Rudi tetap kemudian nggak mau bayar, seandainya nggak mau bayar, kemudian yang selanjutnya adalah benar nggak itu lokasinya di jalan apa? Batas-batasnya berarti ya. Kan gitu tuh. Betul. Ya kan? Lihat dulu SAM-nya, produknya tahun berapa, ada penyesuaian enggak? Kemudian syarat selanjutnya adalah disaksikan 2 orang saksi. Pertanyaannya mungkin nggak kemudian dari pengadilan menyaksikan, dia eksekusi sendiri?
dia kok sendiri, dia eksekusi sendiri. Ya. Berarti itu sudah Ada salah. videonya itu Pak ya, ada videonya itu. Ya. Ada nggak? Hanya dia Boleh nggak? Objektif nggak? dihadiri oleh jurusita dan Nah sampai sekarang Pak Rudi nggak memperoleh kok berita acara pelaksanaan eksekusi. Disaksikan oleh siapa? Beliaunya pengen tahu. Hanya beliaunya kok. Berarti sekarang terakhir sekarang intinya yang terakhir. Intinya tetap kita lajukan yang namanya, oke? Karena melihat kejanggalan-kejanggalan ini, kami ajukan gugatan, ya, gugatan. Biar nantinya pihak LPD menyaksikan, ya. Kemudian dari pemerintah umpama Kabupaten Badung atau gubernur toh menyaksikan, ya, benar nggak penerapan perjanjian ini terhadap Pak Rudi? Itu dulu, ya. Kalau di sisi perlawanan benar nggak ini? Artinya minta keadilan juga. Minta keadilan. Benar nggak Pak Rudi keberatan? Saksinya ada kok beliaunya. banyak Banyak. Ya. Oke. Itu aja dulu ya.